Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, orang-orang yang tidak sah menjadi imam di dalam salat, di antaranya wala tasihu imamatul ummi. Tidak sah menjadi imam seorang yang ummi. Ummi di sini bukan ibu. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah man la yahfadhu surat al-Fatihah. Jadi gimana mungkin dia jadi imam surat al-Fatihah saja dia tidak hafal. Au yahfadhuha walakin la yuhsinu qira'ataha. Atau ada orang, dan ini yang kebanyakan, dia hafal surat al-Fatihah tapi tahsinnya, bacanya tidak benar. Bacaannya tidak baik. Di sini dijelaskan ka'ayyal hanafiha lahnan yahilul ma'na. Seperti dia membaca dan bacanya itu yang merusak makna, mengubah arti. Kakasril kaf. Contoh di sini disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka. Tetapi dibacanya iyyaki. Ka-nya dikasrakan padahal fathah. Atau wadommita, atau taknya didommakan padahal fathah. An'amtu padahal an'amta. Dalam surah Al-Fatihah 7. Wa fathi hamzah, atau hamzanya difathahkan padahal kasrah. Caranya ihdina, difathahkan jadi dina. Mungkin seperti bacaan seperti ini jadi keliru. Atau au yubdilu harfan bi ghairihi, atau dia tidak merubah harokat. Ini benar-benar hurufnya yang diubah. Makanya lebih bahaya lagi. Wa huwa al-thagu, atau mengganti huruf, atau di sini istilah lain sering kita dengar cadel. Atau dia mengganti hurufnya. Kaman yubdilu ra ghinan aulaman, atau ro-nya diubah menjadi ghin atau menjadi lam, au sin ta'an, atau sin berubah menjadi huruf ta. Wa nahwi dzalik, dan sejenisnya. Tapi kalau seandainya yang kita dengar ada orang yang benar-benar dia tidak bisa menyebutkan huruf tersebut, walaupun sudah berusaha belajar, ini mungkin mendapatkan rukhsah. Namun selama tidak ada imam yang lebih baik darinya. Kalau ada imam yang lebih baik darinya, maka tentunya imam yang bacaannya bagus. Fala tasihu imamatul ummi illa bi ummiyin mithlihi. Maka orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah atau hafal surah Al-Fatihah tetapi salah baca, salah harokat, mengganti hurufnya, maka imam tersebut yang kita bacakan di atas, yang ummi, yang baca enggak bagus, maka tidak sah menjadi imam kecuali illa bi ummiyin mithlihi, kecuali orang yang sama tadi. Orang yang sama seperti dia semua, maka dia boleh jadi imam. Litusawihima, karena sama. Idza kanu ajizina an islahi, mereka tidak mampu untuk memperbaikinya. Fa in qadara al-ummiyu 'alal islah li qiraatihi. Namun apabila dia mampu, orang yang ummi ini benar, kadang dia baca saat itu harokatnya enggak benar, ganti hurufnya, tetapi dia masih mampu untuk belajar, untuk mengubahnya, memperbaiki bacaannya. Lam tasihha salatuhu wala salatu man shalla khalfahu. Jadi dia enggak bacanya enggak bagus. Tapi kalau mau berubah, mau belajar, masih ada kesempatan, atau dia bakal bisa untuk membaca, memperbaiki bacaannya, namun dia tetap jadi imam. Sebelum memperbaiki bacaannya dengan kesalahannya, maka ini jelas tidak sah. Dan orang yang di belakangnya juga, lam tasihha salatuhu wala salatu man shalla khalfahu. Dia jadi imam enggak sah, yang makmum di belakang juga tidak sah. Makanya imam harus yang benar-benar baik bacaannya. Li'annahu taraka ruknan ma'al qudrati alaihi, karena dia telah meninggalkan rukun padahal dia mampu atasnya. Kemudian yang selanjutnya,
Orang-orang yang tidak sah menjadi imam diantaranya wa yukrahu ayya umma ar-rajulu qauman aktsaruhum yakrahuhu bihaqqin. Jadi tidak sah seseorang ya umar rajulu qauman, seorang lelaki, seorang imam yang mengimami jamaah suatu kaum, aktsaruhum yang mana mayoritas jamaahnya yakrahuhu bihaqqin, tidak menyukainya, membencinya. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Terkadang di suatu tempat imam itu bacanya memang bagus, tetapi perbuatannya sering melakukan perbuatan maksiat, atau yang di awal-awal dia seorang fasik muslim tapi ada kesempatan maksiat dia juga melakukan perbuatan maksiat, bahkan dosa-dosa besar. Nah, di sini disebutkan kalau imam tidak disukai jamaah, maka dia tidak boleh. Bisa dikatakan di sini wa yukroh, di sini makruh hukumnya. Bi antakuna karahatuhum laha musawwigun min naqsin fi dinihi. Jadi karena kebencian mereka, jadi lahat dia mempunyai kredibilitas, atau min naqsi fi dini, kekurangan di dalam agamanya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang salatnya tidak akan terangkat. Di sini ada 2 hadis sama membicarakan 3 orang salatnya tidak akan terangkat, tidak lewat dari telinganya atau salatnya tidak diangkat. Siapa mereka? Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang sholatnya tidak melewati telinganya. Tidak melewati telinganya. Artinya tidak sah sholatnya. Tidak terangkatkan sholatnya. Yang pertama, al-abdu al-abiku hatta yarji'a. Yaitu hamba sahaya, seorang budak, hamba sahaya yang melarikan diri hingga dia pulang. Ini insya Allah nggak ada lagi zaman sekarang. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Nah, ini yang banyak. Ini yang banyak. Yang kedua, wa mra'atun batat, seorang perempuan dia tidur, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan suaminya dalam keadaan jengkel, murka kepadanya. Mungkin suaminya ya minta sesuatu, minta bikinin makanan, kopi, teh, kue, tak layani makanan atau yang lainnya, tetapi tidak dihiraukannya, malah ditinggalkan tidur. Maka ingatlah para akhwat dan ummahat, jadi salat antuna tidak akan terangkatkan. Hadis ini sahih, rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dan ini sering terjadi. Ya, semoga para akhwat wal ummahat yang pernah melakukan hal tersebut sadar, memperbaiki perbuatannya kepada suaminya. Makanya dari awal carilah suami yang benar, dan ikhwan juga carilah istri yang baik, yang salehah. Jangan sampai antum ada maunya dia pergi, dia tidur, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang ingin Anda sampaikan berkenaan dengan seorang istri. Kita ini terkadang salah dalam mengislah seorang istri. Dalam artian memperbaiki seorang istri. Kadang kita keliru. Coba buka dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi jika istrinya bermasalah, lakukan 3 hal tersebut. 3 hal. Namun terkadang para suami banyak salah dalam 3 kiat-kiat tersebut. Di dalam surat An-Nisa disebutkan ayat 34, Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, baru yang seterusnya, wallahi takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna
wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nah, jadi ada 3 urutan untuk memperbaiki istri jika dia membangkang. Yang pertama, fa'idhuhunna, berikan nasihat. Dan ini sudah sering dilakukan para aba, para suami. Yang pertama diberikan nasihat. Yang kedua apa? Sudah diberikan nasihat? Kisah ranjang, naam. Berapa? Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna. Naam, kisah ranjang. Ya bisa antum sepekan, 2 pekan, 1 bulan. Tapi di sini permasalahannya para bapak-bapak enggak kuat. Marah sama istrinya, dihajar, bahasa hajar kan ya enggak ditegur. Tidur berlainan tempat. Sudah 2-3 malam datang lagi. No, kata istrinya, masih butuh dengan aku nak marah-marah. Nah, inilah biasanya kelemahan ikhwan para bapak-bapak biasanya. Jadi akhirnya bikin akhwat para ummahat jadi besar kepala. Karena dia merasa dia dibutuhkan. Jadi antum kalau mau marah benar-benar marah. Sabar, sebulan enggak jadi masalah. Sebagaimana hajar ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 3 sahabat yang tidak ikut perang, benar kan? 3 sahabat enggak ikut perang, enggak ada alasan, enggak ada hujah. Akhirnya mereka dihajar. Jadi dihajar bukan dipukul ya, enggak diajak ngobrol, diboikot. Diboikot sama Rasulullah. Akhirnya para sahabat menangis, bertobat. Akhirnya turun ayat taubat mereka diterima. Jadi kalau ini benar-benar dilakukan, insya Allah istrinya akan kapok, insya Allah akan sadar. Sebulan pisah ranjang, tetap satu rumah. Nah, jadi antum benar-benar ya ibarat merasa tidak butuh kepada istri kalau dia tidak taat kepada antum. Ini niatnya pengen sebulan 2 bulan. Ini malam pertama kuat mungkin, malam kedua, malam ketiga udah datang. Umi, ya, ada maunya sambil elus-elus dan lain sebagainya dalam hati istrinya. Ya makin gak dilayan biasanya, makin besar kepalanya. Masih butuh sama aku katanya.